Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 28921501086, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Sore Kelas A, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang pasar uang dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SEMM. Selamat menonton. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar uang. Nah, pasar uang merupakan sarana investasi yang membuat uang berperan menjadi objek jual beli. Selain itu, berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli antara investor dan pihak lain. Pasar uang sendiri adalah aktivitas perniagaan surat berharga dalam memenuhi permintaan serta penawaran untuk kurun waktu yang pendek tanpa ada batasan lokasi. Oleh sebab itu, jatuh temponya sangat pendek dan tujuan utamanya yaitu untuk menolong orang yang sedang membutuhkan dana, yang biasa disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek. Nah, itulah pengertian tentang pasar uang. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi pasar uang. Nah, apa sih fungsi pasar uang? Yang pertama itu mempermudah emitmen mendapatkan bantuan dana jangka pendek. Jadi, sarana investasi yang satu ini membantu mempertemukan perusahaan dengan pemilik modal yang mempunyai dana berlebih. Nah, fungsi yang kedua yaitu menghimpun dana orang-orang yang berlebih. Nah, sebagai sarana untuk mempertemukan pengusaha yang membutuhkan modal serta orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Oleh karena itu, kebutuhan antara perusahaan emiten dan investor bisa terpenuhi dengan kehadiran sarana investasi yang satu ini. Nah, untuk fungsi pasar uang yang ketiga yaitu menyediakan pilihan investasi dengan resiko rendah untuk investor. Nah, transaksi yang terjadi pada sarana investasi ini memberikan kepastian mengenai laba dan lebih stabil karena sistem investasinya setara dengan hutang piutang. Namun, menggunakan perjanjian tambahan imbalan sampai masa redemption-nya tiba. Nah, fungsi pasar yang keempat yaitu meningkatkan laju pembangunan negara. Sejumlah instrumen pada aktivitas perniagaan surat berharga ini diterbitkan langsung dan dijual langsung oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk mencari tambahan modal dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan pembangunan negara. Kita lanjut ke fungsi pasar yang kelima, yaitu mencegah terjadinya krisis. Nah, keberhasilan dari aktivitas jual beli surat berharga bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan mobilitas keuangan. Sarana investasi pada bank sentral ini berperan dalam mengontrol kestabilan laju sistem perbankan, sehingga mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi atau uang pada suatu negara. Nah, berikutlah fungsi pasar uang. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang transaksi pasar uang. Nah, transaksi pasar uang ini ada 4 jenis nih. Yang pertama yaitu pasar uang antar bank. Sebagian besar melibatkan beberapa lembaga perbankan yang saling pinjam-meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah masing-masing. Jenis transaksi ini cukup mudah, dapat dijumpai pada aktivitas perniagaan surat berharga. Nah, transaksi yang kedua yaitu transaksi sertifikat deposito. Pihak bank akan menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli oleh nasabah dengan nominal tentu. Tetapi, sertifikat itu bisa dipindah tangankan. Nah, jenis transaksi pasar uang yang ketiga yaitu jual beli sertifikat utang.
pihak bank sentral atau pemerintah menerbitkan surat utang untuk bank umum yang bisa diperjualbelikan sebagai tambahan modal kepada bank sentral. Begitu juga sebaliknya, bank umum bisa menjual surat utang terhadap bank sentral supaya mendapatkan dana tambahan. Nah, transaksi pasar uang yang keempat yaitu pasar valuta asing. Transaksi jual beli dalam bentuk valuta asing yang bisa ditukarkan dengan mata uang negara Indonesia atau sebaliknya, karena sebagian investor ada juga yang berasal dari luar negeri, sehingga transaksi ini sangat membantu proses transaksi valuta asing antar negara di dunia. Berikut 4 jenis transaksi pasar uang. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada macam-macam instrumen pasar uang. Apa sih macam-macamnya? Nih, kita simak ya. Instrumen pasar uang macam-macamnya, yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Nah, sertifikat Bank Indonesia diterbitkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dalam bentuk surat utang yang memiliki tempo 1-3 bulan. Instrumen ini memakai imbal hasil berbentuk bunga dan sistem diskonto. Instrumen pasar uang yang kedua yaitu ada call money. Nah, fungsi dari instrumen investasi ini yaitu mengalihkan kelebihan utang dalam jangka waktu singkat dari bank. Jatuh temponya hanya berlangsung selama 7 hari saja. Nah, yang ketiga yaitu ada treasury bills. Instrumen pasar uang ini berbentuk penerbitan surat utang dari pemerintah kepada masyarakat umum untuk kurun waktu yang singkat. Nama instrumennya yaitu surat obligasi pemerintah. Instrumen pasar uang selanjutnya yaitu ada banker acceptance. Nah, berperan sebagai solusi untuk permasalahan kegagalan pembayaran dari perniagaan luar negeri. Contohnya, impor atau ekspor. Instrumen investasi ini berbentuk wesel berjangka yang memiliki cap accepted sebagai tanda legalnya. Nah, instrumen pasar uang yang selanjutnya yaitu ada surat berharga pasar uang. Diterbitkan langsung oleh bank yang prosesnya melibatkan Bank Indonesia. Beberapa lembaga keuangan atau bank umum berbentuk surat pelunasan utang dengan tanda tangan nasabah yang menggunakan sistem diskonto. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Surat berharga yang dapat dipindah tangankan dan diterbitkan langsung oleh bank dalam jumlah tertentu. Instrumen investasi ini sangat mudah untuk diperjualbelikan sebab berbentuk surat atas tunjuk. Nah, instrumen pasar uang selanjutnya ada komersial, berupa biaya pengelolaan modal kerja atau perniagaan inventaris untuk waktu yang pendek. Menjadi pilihan alternatif bagi perusahaan yang ingin mendapatkan suntikan modal. Kemudian ada instrumen pasar uang syariah. Nah, instrumen investasi ini menggunakan sistem syariah yang berpedoman pada nilai-nilai dalam agama Islam. Beberapa instrumen yang tersedia seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repurchase Agreement (SBIS), instrumen pasar uang antar bank syariah, Repurchase Agreement (SBSN), dan surat berharga lainnya. Itulah macam-macam instrumen pasar uang. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri di layar atau di screen. Inilah sumber informasi dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang pasar uang. Nah, sekianlah video presentasi tentang pasar uang dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.